Di awal 2026, muncul satu laporan yang langsung memicu perhatian global, yaitu kontroversi penggunaan bom yang dilarang internasional oleh Zionis Israel dan bagaimana posisi Indonesia di hadapan semua itu. Mari kita simak hasil investigasi selengkapnya. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Al Jazeera mengungkapkan penggunaan senjata termal oleh Israel yang disuplai oleh Amerika Serikat yang menyebabkan ribuan jasad warga Palestina menguap tak bersisa. Senjata tersebut, yang dikenal sebagai bom vakum atau aerosol, mampu menghasilkan suhu hingga 3.500 derajat Celcius yang mengakibatkan tubuh korban hilang tanpa jejak. Dalam kondisi tertentu, efeknya bisa membuat tubuh manusia hancur tanpa sisa yang mudah diidentifikasi. Sejak agresi Zionis pada Oktober 2023, tim pertahanan sipil Gaza telah mendokumentasikan 2.842 warga Palestina yang lenyap tanpa meninggalkan sisa selain percikan darah atau serpihan kecil daging. Penggunaan senjata termal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang semakin menambah brutalitas serangan Israel terhadap Palestina. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih jelas datanya. Fakta yang lebih solid adalah Amerika Serikat memang menjadi pemasok utama senjata ke Israel. Sejak konflik meningkat, Amerika mengirim ribuan bom udara, bunker buster, dan bom presisi seperti MK-84 dan GBU-39. Totalnya mencapai puluhan ribu unit amunisi. Beberapa serangan paling mematikan di Gaza juga dikaitkan dengan bom buatan Amerika. Artinya, meskipun jenis senjatanya masih diperdebatkan, rantai suplai militer antara AS dan Israel itu nyata dan terdokumentasi. Lalu kenapa isu bom termal ini menjadi besar? Karena ada pola yang membuat analis mulai bertanya. Dalam beberapa kasus serangan, bangunan hancur total. Korban tercatat ada, tapi jumlah jasad tidak sesuai. Laporan dari tim penyelamat di Gaza menyebut mereka menghitung korban dengan metode selisih penghuni bangunan. Jika satu gedung berisi 20 orang, tapi hanya ditemukan 5 jasad, maka sisanya masuk kategori hilang. Disinilah muncul dugaan apakah ada jenis senjata dengan efek ekstrim. Media Al Jazeera Arabic menuliskan artikel yang mengisahkan penderitaan Yasmin Mahani pada 10 Agustus 2024 ketika Yasmin menyusuri reruntuhan sekolah Al-Tabin untuk mencari putranya yang bernama Sa'ad. Namun Yasmin tidak menemukan apapun dari Sa'ad sehingga tidak ada jenazah untuk dimakamkan, dan itu menjadi bagian tersulit bagi Yasmin. Tim pertahanan sipil di Gaza telah mendokumentasikan 2.842 warga Palestina yang lenyap sejak agresi Zionis pada Oktober 2023, tanpa meninggalkan sisa-sisa selain percikan darah atau serpihan kecil daging. Para ahli dan saksi mata mengaitkan fenomena ini dengan penggunaan sistematis senjata termal dan termobarik oleh Zionis yang dilarang internasional. Senjata itu sering disebut sebagai bom vakum atau aerosol. Sekarang kita masuk ke posisi Indonesia. Indonesia secara konsisten berada di blok yang mendukung Palestina, baik di forum internasional maupun pernyataan diplomatik. Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia sering diposisikan sebagai bagian dari blok Global South atau Organisasi Kerjasama OKI. Posisinya mendukung kemerdekaan Palestina, mengkritik tindakan militer Israel, dan mendorong gencatan senjata. Namun, Indonesia juga tidak berada dalam posisi militer langsung. Artinya, Indonesia berada di posisi politik, bukan posisi konflik langsung. Lalu bagaimana suara publik di Indonesia? Jika melihat dinamika di media sosial dan aksi massa, publik Indonesia sangat kuat pro-Palestina, karena berdasarkan sejarah dan historis, Indonesia mempunyai hubungan spesial dengan Palestina. Isu kemanusiaan lebih dominan daripada geopolitik. Narasi seperti senjata terlarang cepat viral. Ini menunjukkan satu hal, opini publik Indonesia sangat sensitif terhadap isu korban sipil, ketidakadilan global, dan keterlibatan negara besar seperti AS. Sekarang pertanyaan pentingnya, apa yang bisa dilakukan Indonesia sebenarnya? Kalau mau lebih berdampak, Indonesia punya beberapa opsi. 1. Diplomasi koalisi. Bangun blok negara, Asia, Timur Tengah, Afrika, agar tekanan tidak sendirian. 2. Tekanan ekonomi tidak langsung. Misalnya, kampanye boikot produk yang terafiliasi. 3. Soft power yang sebenarnya kuat. Indonesia punya kekuatan, negara muslim terbesar, pengaruh opini publik global. Ini bisa jadi tekanan moral internasional. 4. Bantuan nyata ke Gaza. Rumah sakit lapangan, evakuasi medis, pendidikan, dan logistik. Ini yang paling konkret dan terasa. Yang lebih penting adalah masyarakat umum sangat berharap agar pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dan efektif. Sedangkan langkah bergabung dalam BOP banyak dinilai justru melemahkan posisi Indonesia.
Selain itu, tekanan publik juga mengarah pada Indonesia mengevaluasi posisinya di dalam organisasi BOP.